pertama itu kita bisa menggunakan paha atau pengalas, lalu handuk di sini maksudnya selimut, lalu handscoon. Gelas ukur biasa digunakan untuk misalnya ada pemeriksaan tertentu atau yang tadi seperti pasien yang mengalami penyakit jantung atau pasien-pasien yang membutuhkan pengukuran urin, kita membutuhkan yang namanya gelas ukur untuk mengukur urin output pasiennya. Lalu tisu selanjutnya adalah kapas cebok. Biasanya udah kapas cebok ditambah dengan larutan antiseptik atau disinfektan, lalu nerbekan seperti itu. Lalu ada lagi hal yang penting, yang pertama itu adalah pispot atau urinal. Biasanya pispot ini bisa digunakan oleh perempuan ataupun laki-laki. Kalau untuk BAB biasa laki-laki menggunakan pispot seperti itu. Dan untuk perempuan biasa BAK atau BAB pun menggunakan pispot. Pispot itu ada yang tertutup dan ada yang terbuka. Namun untuk beberapa rumah sakit dia menyediakan yang terbuka. Ada juga yang tertutup. Kenapa tertutup? Karena itu terkait tentang bau, bisa juga karena untuk menjaga interaksi dengan orang lain, karena di dalam ruangan itu bukan hanya pada pasien saja, tapi ada pasien yang lain seperti itu. Biasanya sih dia itu pakai tutup, dan biasanya itu dia bisa pakai stainless yang kayak besi-besi seperti ini. Ada juga dia yang plastik. Jadi ini namanya urin, ini namanya pispot. Jadi bisa untuk menampung BAK atau BAB pasien. Sedangkan kalau untuk laki-laki dia itu dinamakan urinal seperti ini untuk menampung BAK-nya. Jadi di urinal ini ada juga dia yang tertulis berapa cc-nya. Jadi ada ukurannya. Tapi untuk yang kita punya di lab ini dia tidak ada seperti ini. Kalau dia di rumah sakit juga ada yang tertutup, karena untuk akreditasi rumah sakit itu juga kan ada standar-standarnya. Untuk standar yang sekarang itu dia itu harus tertutup. Untuk apa? Untuk menghindari yang namanya infeksi. Jadi untuk PPI, pencegahan dan pengendalian infeksinya di rumah sakit itu pasti memakai yang tertutup seperti itu. Dan satu lagi yang dibutuhkan untuk pada saat kita melakukan atau membantu pasien dalam BAK atau BAB pasien, kita harus menggunakan yang namanya masker seperti itu. Oke, begitu juga ketika pasien dipasang kateter. Ketika pasien dipasang kateter, kita itu untuk membuang urin yang ada di urin bagnya itu, kita harus menggunakan masker dan juga handscoon. Seperti itu. Itu adalah standar untuk APD kita sendiri agar tidak terinfeksi sama yang terkontaminasi dari BAB atau BAK, yaitu urin ataupun feses pasien. Oke, jadi setelah kita siapkan peralatan kita seperti biasa, kita harus cuci tangan dahulu secara 6 langkah, bisa menggunakan hand rub ataupun menggunakan hand wash seperti itu. Setelah selesai, baru kita komunikasikan dulu kepada pasien sambil kita membawa peralatan atau mendekatkan peralatan kita yang tadi. Lalu seperti biasa, selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Maya, saya merupakan perawat yang merawat Bapak hari ini. Boleh sebutkan nama dan panggilan Bapak? Oke, kita dengan Bapak Ardi, 27 Oktober 1990 ya Pak. Oke Pak, hari ini saya akan membantu Bapak untuk buang air kecil. Apakah Bapak bersedia? Oke, jadi
Bapak setuju? Oke, baik Pak, saya lakukan ya. Jadi ketika kita permisi dengan pasien, sudah salam, sudah menyampaikan tujuan, sudah identifikasi pasien, maka kita melakukan tindakan. Yang pertama adalah kita pasang handscoon. Setelah kita pasang handscoon, kita pasang selimut pasiennya. Nah, ya Pak, kita pasang selimutnya ya. Oke. Setelah kita pasang, kita membantu pasien untuk membuka pakaian bawah pasien. Nah, Bapak mau saya bantu untuk menurunkan pakaiannya. Jika pasien bisa menurunkannya sendiri, dia akan menurunkannya sendiri. Namun jika perlu bantuan, kita bisa membantu atau kita bisa mengikut sertakan keluarga seperti itu. Jadi ibu bisa bantu bapak untuk buka pakaian bawahnya seperti itu. Sambil sebelum itu kita harus menutup sampiran. Untuk apa? Untuk menjaga privasi. Lalu jangan lupa tadi pakai masker ya. Lalu setelah itu untuk laki-laki biasanya kalau untuk BAK itu dia posisinya itu tetap supine. Beda kalau dia untuk BAB. Kalau BAB seperti biasa kita harus dorsal recumbent dulu seperti itu. Kalau misalnya untuk perempuan baik BAK atau BAB kita melakukan posisi dorsal recumbent. Jadi sudah diturunkan pakaian bawahnya, lalu kita pasang pengalas. Kita pasang pengalas gunanya untuk apa? Untuk menghindari adanya tetesan urin pada daerah laken pasien seperti itu. Mohon maaf Bapak, sebentar kita tekuk kakinya ya. Boleh kita tekuk pasiennya seperti itu kakinya untuk dipasang yang namanya perlah atau pengalas. Namun jika pasien kesulitan untuk bergerak, kita dapat melakukan posisi yang kayak ibu bilang, posisi sim. Jadi ketika kita ingin memasang sesuatu, baik itu perlah, selimut atau memasang yang namanya laken, kalau pasiennya berada di tempat tidur, yang pertama adalah kita posisikan dia untuk sim. Kalau ini dia harus ke sim. Nah, jadi caranya adalah kita bengkokkan salah satu ekstremitas bawah pasien, lalu kita miringkan pasien. Sedangkan yang sebelah sini adalah lurus. Jadi ketika dia posisinya seperti ini, ganti posisi pasien, kita jangan lupa untuk mengunci tempat tidur agar tidak terjadi yang namanya cedera jatuh, atau sebelum itu kita inginkan agar kita ingin mengirimkan pasien. Lalu kalau misalnya ada keluarga di sebelah sana, dia akan membantu untuk posisi miring pasien. Karena ini pentom, jadi dia terlalu agak keras dan kaku seperti itu. Jadi kita bantu dari sini. Oke, biasanya ini kita gulung-gulung.
letakkan di setengah dari bagian belakang pasien. Tengahnya. Lalu setelah itu kita lemparkan kembali. Oke, maka kita lemparkan kembali. Lalu yang sebelah sana kembali kita lakukan sin kiri. Tadi kan sin kanan, lalu kita lakukan sin kiri. Maaf ya Kak. Oke, seperti karena saya berada di sini, seharusnya ketika kita melakukan miring seperti ini, kita naikkan pagar tempat tidur. Lalu kita tarik dari sisi sudah seperti itu. Jadi sudah bisa untuk memasang pengalas tanpa mengangkat pasien atau tanpa menyuruh pasien untuk duduk. Seperti itu juga ketika kita memasang pampers. Jadi ketika kita memasang pampers untuk pasien yang mengalami kesulitan bergerak atau kelemahan seperti itu, atau pasien tidak sadar, kita bisa melakukan miring kanan, miring kiri, atau sim kanan, sim kiri terlebih dahulu sambil menggulung pampers ataupun laken pada saat kita mau memasangnya seperti itu. Jadi setelah sampai setengah kita gulung kan, habis kita gulung kita lebarkan setengah, lalu sisanya itu kita miringkan kembali ke arah sebaliknya, lalu kita bentangkan kembali seperti itu. Jadi sebenarnya sendiri juga bisa. Inilah yang memudahkan perawat dalam merawat pasien total care. Jadi kalau pasien mengalami total care tidak dapat bergerak, kita dapat melakukan teknik yang tadi, oke? Jadi udah kita pasang pengalasnya, lalu tinggal membantu pasien untuk mengeluarkan BAK-nya. Jadi biasanya kalau kita menggunakan ini, pasien itu masih sadar dan masih mempunyai sensasi untuk BAK. Kalau misalnya dia tidak mempunyai sensasi untuk BAK, biasanya kita menggunakan kateter. Mohon maaf Bapak, bantu ya untuk menampung urinnya seperti itu. Namun jika Bapak ini sendiri, kita bisa mengeluarkan terlebih dahulu Bapak ini urinnya. Apakah Bapak bisa melakukannya sendiri atau itu? Biasanya kalau pasien laki-laki itu dia minta keluarganya yang megangnya atau dia sendiri. Setelah dia selesai baru dia memanggil kita seperti itu. Oke. Lalu setelah itu kita dapat membantu pasien untuk membersihkan alat kelaminnya, lalu kita letakkan di itu untuk laki-laki. Biasanya kita akan menghitung berapa urin yang dapat. Kalau misalnya dia tidak ada, kita bisa mengukurnya di gelas ukur. Namun ini gelas ukurnya terlalu kecil seperti itu ya. Namun biasanya di urinal ini dia itu ada angka-angkanya seperti itu. Oke, itu untuk pasien laki-laki seperti itu. Jadi kalau yang untuk perempuan bagaimana, atau untuk laki-laki yang di A B seperti apa? Jadi kan tadi sudah selesai nih. Lalu pasien mengatakan, bagaimana Bapak? Apakah ada yang sedang berarti? Misalnya dibilangnya, ya ini BAB suster misalnya. Jadi langsung saja alat-alatnya sama seperti yang tadi, namun untuk e-sportnya ganti yang satu lagi. Jadi bagaimana posisinya? Atur posisi pasien untuk dorsal baik umbar. Nah, Bapak bisa dilakukan. Oke. Jadi untuk pasien yang ada, jadi dia ini yang sini kalau letakkan di daerah di bawah atas, jadi ini yang kita masukkan seperti itu, kayak gini, tapi gini dari ininya di belakang, jadi masuk yang kecil dulu baru yang
tarik dalam lalu kita minta pasien untuk mengangkat bokong atau daerah belakang nanti. Kenapa bisa diangkat bokongnya ada diangkat seperti itu, atau bisa dibantu sama keluarga pasien untuk mengangkatnya. Maaf ya Kak. Jadi kita sudah pas posisinya, kita atur. Biarkan pasien untuk buang air besar seperti itu. Kalau dia perempuan pun seperti itu. Setelah selesai, boleh kita tinggalkan. Namun biasanya kita tetap menunggu di sini atau menunggu sebentar, lalu nanti akan dipanggil oleh keluarga pasien atau kita bisa dekatkan yang namanya bel seperti itu. Jadi Bapak silakan untuk BAB terlebih dahulu. Nanti ketika sudah selesai Bapak bisa panggil saya. Oke, setelah beberapa saat kemudian sambil kita menyiapkan untuk membersihkan bekas dari BAB itu, kita mempersiapkannya sambil menunggu pasien. Lalu ketika pasien selesai Bapak mau saya cebokkan atau mau cebok sendiri. Kalau misalnya dia mau cebok sendiri, kita bantu pasiennya untuk menyiramkan ke genitalnya. Maaf ya Bapak. Oke, kita bantu. Lalu jika dia mau mencebok sendiri, namun jika dia tidak dapat mencebok sendiri dan meminta bantuan kita yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, kita tarik dahulu ke pasiennya. Oke, biasanya kalau ada penutup langsung itu kita letakkan di bawah terlebih dahulu, di bawah kodi kita. Habis itu kita atur posisi pasien kita lagi. Gimana cara mengaturnya? Kita tetap posisi steam. Kita lakukan steam. Ini kan tadi miring, setelah miring ini kita dekatkan tadi, sudah kita dekatkan, ini kita redam dengan yang namanya itu biasanya desinfektan atau cairan desinfektan atau cairan sabun yang untuk membersihkan. Biasanya itu namanya cairan-cairan yang kita gunakan untuk membersihkan kuman-kuman di rumah yang kita itu kita letakkan di sini itu. Lalu kita bersihkan daerah pembokong mata dengan satu usap balik satu usap, jangan berulang. Lalu kita buang pengabekan hingga yang selanjutnya hingga bersih. Setelah selesai, kita dapat membantu pasien untuk dikeringkan lagi menggunakan tisu atau wastafel. Cara kita keringkan bekas dari kapas cebok tadi. Oke. Selanjutnya kita dapat membantu pasien untuk menaikkan tangannya dan kita atur kembali untuk posisi pasien seperti itu. Oke, tadi karena kalau kita ingin sekaligus kita bisa itu, jadi ketika kita selesai kita dari yang namanya pengalas atau perlapas yang tadi
perawat pasien total care. Jadi yang penting kita tahu tekniknya. Udah, setelah selesai kita dapat perhatikan pasien. Mohon maaf ya kakak. Lalu ini bisa kita ambil kembali atau ketika pasien ingin pakai sering lagi karena masih sudah itu ada, namun jika tidak dapat kita lakukan dan kita kembalikan ke pasien. Apa masih mau pakai sistemnya? Oke. Pasti ya Pak. Jadi kalau udah selesai DAB dan DAK, jadi kalau misalnya Bapak menggunakan saya, Bapak bisa manggil saya di sini atau menggunakan dari ini ya Pak. Oke, terima kasih ya Pak. Selamat pagi. Oke, jadi setelah selesai kita komunikasi dengan pasien, lalu kita bereskan alat-alat kita. Setelah kita bereskan alat-alat kita, tindakan apa lagi yang kita lakukan, yaitu dokumentasi. Jangan lupa untuk yang namanya dokumentasi. Bagaimana? Jadi kalau misalnya BAK, apa yang didokumentasikan? BAK itu berarti urin, terkait dengan urin. Apa yang kita dokumentasikan? Yang kita dokumentasikan adalah warna, bau. Biasanya kalau urin itu baunya khas namanya. Oke. Warna, bau, dan jumlah urin. Seperti itu. Apakah ada zat lain seperti darah dan sebagainya? Kita catat di catatan keperawatan kita atau di catatan terintegritas atau CPPT kita seperti itu. Lalu kalau untuk yang namanya BAB, apa yang kita catat? Yang pertama itu adalah terkait kasusnya itu konsistensinya gimana? Apakah konsistensinya itu cair, padat, lembek seperti itu. Lalu jumlahnya, habis itu warnanya. Lalu apakah ada lendir dan sebagainya. Jadi itu yang kita catat di catatan keperawatan kita. Jadi jangan hanya melakukan pasien minta bantu untuk BAK, bantu untuk BAB. Jangan hanya itu aja, tapi kita evaluasi apa dari tindakan kita. Tadi membantu pasien untuk BAK dan BAB, ya udah hasilnya adalah tentang urin dan feses seperti itu. Oke, bisa juga kalau untuk urin pada saat pasien BAK kita tanya apakah pasien mengalami nyeri, atau kita observasi pada saat dia mengeluarkan yang namanya urinnya, apakah ada terasa nyeri atau tidak, atau hanya urinnya itu hanya sedikit. Itulah yang tadi Ibu bilang, jumlah urinnya seperti itu. Oke, sampai di sini. Namun ada satu lagi yang Ibu tekankan, kalau misalnya untuk pemeriksaan bisa kita gunakan di yang urinal tadi, tinggal meletakkan di pot urin untuk pemeriksaan. Jangan lupa untuk menempelkan yang namanya etiket, namanya rekam medisnya agar tidak tertukar dengan pasien lain. Oke, sampai di sini inilah untuk perkuliahan untuk materi membantu pasien untuk BAB ataupun BAK di tempat tidur. Jadi intinya adalah membantu pasien dalam memenuhi kebutuhan eliminasinya. Sampai di sini, jika ada pertanyaan boleh bertanya di WA grup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.